dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah Hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf Kha, Ra, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Kha adalah khair, kebaikan, Ra adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa. Bulan kedua dari Dinar Khairul Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu, kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa manfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang punya koin dinar Khairul Razikin, jangan khawatir, di kita di Bank Syariah Indonesia koin dinar ini bisa diterima dengan kadar 24 karat. Jadi jangan khawatir karena emas ini karatasenya sudah kadar emas murni, yaitu 24 karat. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mau gadai, bisa langsung datang ke BSI. Kami ada di BSI Cirebon maupun di BSI dimanapun ini bisa diterima dengan karatase 24 karat. Harga per hari ini setara kok dengan logam mulia yang berkaratase 24 lainnya. Ditunggu ya untuk ada di BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narada, saya Zaki dari Kayseri. Hari ini saya akan mengecek apakah dinar Khairul Razikin ini laku dijual di Turki. Sekarang saya berada di toko emas. Sekarang mari kita cek ke dalam sama-sama. Altın satmak istiyorum. Ülkemden getirdim. Ini dicek gramnya. Ini emas 1 gram. Zaten gram şurada yazar. Di sini dia tertulis katanya. Binker. Ini jadi kalau sesuai harganya di sini 1040. Sebenarnya di atas untuk hari ini per tanggal 3 Juni 2022 itu di atas buyback gram antam di Indonesia. Binker dinar. Ini dinarnya teman-teman. Ini oke. Harganya jadi 1040 lira.
Oke teman-teman, berarti sudah terbukti kalau misalnya dinar khairul razikin itu laku dijual di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang ditanam dalam dinar ini adalah doa utama dari Nabi Isa alaihissalam. Doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari doa inilah lahir nama dinar khairul raziqin. Yang kedua, lafaz Allah. Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang. Koin tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci. Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk 1/2 dinar, dan Masjidil Aqsa untuk 1/4 dinar. 3 masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat pahalanya. Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf Ho, Ro, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Ho adalah khair, kebaikan, Ro adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari dinar khairul razikin adalah we provide
provide the best dinar community dan menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh, arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa manfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Kita mau jual ini 3 dinar. Terus realnya 4.300 real. 5.000 real. Ya. Sip, bismillah dapat 5.000 real. Bismillah ini Lima ribu. Oke, 5.000. Masya Ya, Allah. 51 juta. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Jadi diterima ya. Emas Indonesia bagus. Mas Indonesia bagus, Mas Ya. Arab bagus. Mas Arab dapat kita 5.000 real. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, Afwan, saya ternyata belum nge-share di grup ya, baru di status ya Allah, maafkan saya. Makanya saya tunggu dari tadi nih, dari udah 17 menit yang lalu ya, Alhamdulillah. Baik, ini Bu Dini yang di Mampang atau yang di Cibubur ya? Semoga Bu Di Dini dan... Mampang. Oh, yang di Mampang, siap-siap, Barakallah.
Eh, Bunda di Mampangnya di mana? Di Bangka. Oh iya iya, siap di Bangka ya. Saya dulu di Pancoran, Bun. Berapa tahun ya? Oh, 2 tahun. ya, ya. Di Berapa dekat, lama, Bu, di sana? di sekitar 3 tahun lah ya. Terus pindah ke Hayamuruk, kantornya yang pindah. Terus pindah lagi ke Pramuka, terus pindah lagi di Pertamina itu. Di Departemen Keuangan saya, kantornya pada saat itu Hmm, ya, di Masya Allah. BPKP ya. Alhamdulillah. Kemarin kami jalan-jalan ke Ekopark, Bu. Yang Tebet ya. Yang Iya, di Tebet. Iya. heeh. Eh, sama teman-teman main aja itu. Ada yang pengen pengen sebelum puasa pengen ke Ekopark, ayo gitu. Alhamdulillah. Putra berapa, Bu? Bu Dini? 5. Oh, 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah menjadi ini ya, cabang-cabang kebaikan kita selanjutnya. Amin. Alhamdulillah. Bismillah. Izin mulai saja ya Bu Dini ya. Mangga, mangga. Waktunya mungkin sekitar 20 menit lagi saja. Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita panjatkan dulu seperti biasa Al-Fatihah kepada untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, guru-guru kita semuanya. Untuk sahabat-sahabat kita, orang-orang yang telah mendahului kita, untuk orang tua kita itu pastinya ya. Insya Allah apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema pagi ini ya, mumpung masih ada Bu Badriah ya, adalah bagaimana cara kita mewujudkan impian kita bersama anak-anak kita. Ada di Magnet Rizky itu ada jurus namanya LOP. Sebelumnya izin mengenalkan diri dulu ya. Amazing Quantum, saya insya Allah menjadi founder Amazing Quantum. Ya, saya perlu dari bantuan dari sahabat semua ya untuk menyebarkan visi misi ini. Visi misi Amazing Quantum itu adalah untuk membangun keluarga Indonesia yang cerdas, amazing, ajaib gitu ya. Kenapa untuk menuju amazing, ajaib perlu kata cerdas dulu supaya kita mindsetnya benar gitu ya. Untuk menuju ya, beberapa kali saya mengatakan bahwa penting banget untuk meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Kenapa Amazing Quantum itu dibuat? Karena kita itu hidup di era digital 4.3 ya. Era disrupsi ekonomi, disrupsi teknologi gitu. Nah, kata disrupsi ini sebetulnya adalah kata yang menentukan bahwa kita nggak akan bisa kembali lagi seperti zaman dulu. Kita harus bergerak ke depan ya. Dan apa yang terjadi hari ini itu adalah mencerminkan kekuasaan Allah, mencerminkan tarbiyah dari Allah. Amazing Quantum semoga menjadi organisasi yang bisa bekerja sama secara profesional, secara besar ya. Mohon doanya mendukung visi misi dari Magnet Rizky dari Pak Nasrullah.
Jadi kalau Magnet Rizky itu adalah Pak Nasrullah, foundernya. Kalau saya Amazing Quantum. Apa yang dilakukan dari Amazing Quantum itu adalah jurus-jurus Magnet Rizky yang diajarkan oleh Pak Nasrullah ya. Jadi semoga Pak Nasrullah ridho ya. Kita ridho ini menjadi perpanjangan tangan Pak Nasrullah untuk praktek jurus-jurus MR sehari-hari. Karena banyak orang-orang yang sudah belajar MR, selanjutnya apa lagi ya Bun? Kok hidup saya belum ajaib gitu ya. Jadi adalah untuk memaintain apa-apa yang sudah teman-teman pelajari di jurus-jurus MR supaya termaintain sehari-hari gitu ya. Karena jurus-jurus MR itu adalah jurus praktek. Saya tidak akan menerangkan jurus-jurus Magnet Rizky secara detail. Itu ada di ada di kurikulumnya Pak Nasrullah dalam bentuk training gitu ya. Dalam bentuk seminar. Nanti training kita yang terdekat itu adalah eh, insya Allah di di Depok ya. Kalau Jabodetabek itu adalah di Depok. Atau di pertemuan offline, online dan offline ataupun hybrid gitu ya. Gitu. Kenapa sih Bun harus masuk dalam bentuk training? Kan ini ilmunya Allah. Katanya ilmu Allah itu dibagi-bagiin aja gratis. Betul. Semua ilmu Allah itu gratis. Seperti umroh. Umroh itu gratis. Cuma menuju ke sananya perlu bayar. Gitu kan. Semuanya ilmu Allah itu gratis. Cuma dalam hanya dalam untuk menyajikannya itu kita perlu usaha, perlu effort ya, dan perlu proses itu. Ya, jadi kita menghargai proses-proses itu. Dan apa yang Pak Nasrullah itu menyajikan jurus-jurus Magnet Rizky itu, kalau teman-teman tahu modalnya itu 21 miliar itu. Modalnya di 21 miliar. Allah memberikan tarbiyah ke Pak Nasrullah. Itu punya amanah 21 miliar, teman-teman. Ya, Pak Nasrullah orang baik, ya. Amanah itu adalah karena Pak Nasrullah lagi bikin komplek ya, lagi bikin developer lah gitu. Terus ternyata ada amanah-amanah dari para vendor gitu ya yang tidak tepat waktu. Sementara yang namanya developer harga terus menaik gitu kan. Gitu. Jadi dan Pak Nasrullah dari situlah Pak Nasrullah menemukan jurus-jurus MR. Mulai dari LOP, membuka perisai rezeki, Triangle Miracle, kemudian banyak banyak ada 101 jurus dan jurus-jurus intinya itu dibahas di seminar dan training Magnet Rizky. Nah, kita akan membahas mengenai eh, tidak mengenai LOP secara detail ya, tapi saya akan memberikan clue-cluenya ya bahwa hidup kita itu sebetulnya itu adalah ajaib. Kalau belum ajaib, tanyakan pada diri kita. Ya Allah, kenapa saya belum ajaib? Begitu ya. Bukan kita menuntut kepada Allah, bukan ya. Kita ini kalau kita ini panutan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah, dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan berbagai macam dengan para ulama, kita pasti nggak ada apa-apanya. Dosa kita sudah jelas makin lebih banyak ya. Amal kita belum ada apa-apanya. Tapi ada namanya maunah, teman-teman. Maunah. Maunah itu adalah pertolongan Allah. Kalau kepada Rasulullah itu disebutnya dengan mukjizat, kepada para nabi dan rasul pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu adalah namanya mukjizat. Kalau kepada para waliullah itu namanya karomah. Nah, kepada kita ya, orang yang banyak dosanya ini ya, itu namanya adalah maunah. Nah, keajaiban itu melekat dengan maunah
Ya. Jadi keajaiban itu bukan karena kekuasaan kita, tapi karena kekuasaan Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Kita tugasnya adalah untuk membuka perisai rezeki, gitu. Membuka perisai rezeki supaya apa namanya, Allah dan Rasul-Nya itu ridho terhadap kita, gitu ya. Mengenai rezeki misalnya, Bunda, saya seorang pebisnis nih, Bun. Gitu. Saya seorang dokter atau saya seorang profesional atau saya seorang pegawai. Rezeki saya kok belum belum ini ya, padahal saya udah istighfar gitu ya, Bun. Seperti di Quran surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Tapi rezeki saya kok belum mengalir seperti air bah. Ya, sabar teman-teman ya. Memang bagian kita itu adalah di ranah kita itu adalah ranah perjuangan. Mau sampai kapanpun ranah kita itu adalah ranah berjuang. Ranah takdir itu adalah ranahnya Allah. Itu ya teman-teman. Nah, perjuangan kita tadi kembali ke LOP, Law of Projection. Law of Projection itu adalah eh, berbeda dengan Law of Attraction ya. Law of Attraction itu dibangun oleh orang-orang Barat yang tidak mengenal Allah. Sedangkan Law of Projection itu justru adalah untuk substitute mengganti Law of Attraction itu. Kenapa perlu diganti? Ya seperti yang kemarin kita bahas ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu ya. Bahwa demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Gitu ya. Jadi 4 unsur. Kalau kita mau nggak rugi hidupnya, iman kita harus bertambah, kemudian amal soleh kita harus bertambah, kemudian nasihat. Nasihat ini dalam arti adalah implikasinya adalah kita harus bisa menjadi teladan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang sekitar kita. Nasihat itu kan nggak harus ngomong, ngomong terus ya, gitu. Nasihat dalam bentuk akhlak itu jauh lebih baik gitu. Artinya kita harus menjadi teladan. Artinya kita harus terus memperbaiki diri, teman-teman. Itu ya. Orang belajar itu melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Contoh, kita mau nyuruh anak kita supaya, nah bangun, bangun, gitu kan. Kerjakan tugas, kerjakan PR, gitu. Kerjakan pekerjaan rumah, tapi kitanya masih di atas tempat tidur. Kitanya masih merem. Kira-kira anak bisa bangun nggak? Nggak akan bangun, Bu. Gitu ya. Contoh ekstrimnya. eh nah, apa namanya? Kerjakan sholat yang benar. Ayo, ke masjid. Anak kita, laki-laki, suruh ke masjid. Tapi kitanya masih di depan TV. Nah, bisa nggak kayak gitu? Nggak akan bisa. Karena anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat itu lebih kuat dibanding apa yang dia dengar. Nah, makanya perlu keteladanan dari kita. Ya. Bisa nggak kita memberikan nasihat untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita? Ya, nggak mungkin kita ini jangan jadi pribadi omdo ya gampangnya. Omong doang. Kalau jangan sampai kita ini dicap omdo sama anak-anak. Ah, ibu omdo itu. Ibu nyuruh saya sholat ke masjid. Ibunya sendiri sholat duhur jam 1. Aku pulang dari masjid, ibu belum sholat duhur. Gitu ya. Gitu jangan sampai seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dan sabar. Kurikulum kita hidup itu hanya itu teman-teman. Menambah keimanan, menambah amal soleh, menambah
memperbaiki diri supaya diri kita ini ya macan aja ninggalin belang, ya gajah aja ninggalin gading. Nah manusia ninggalin apa? Gitu kan? Masa sih kita kalah sama gajah sama gading, sama gajah sama macan, gitu kan? Itu teman-teman ya. Nah itulah mumpung kita masih diberikan umur, gitu ya. Nah terus yang keempat tadi sabar. Sabar yang seperti apa sih Bun? Saya ini kurang sabar apa? Saya dikhianati dalam bisnis. Saya sabar. Kurang sabar apa saya, Bun? Suami saya begitu deh, gitu. Anak-anak saya juga, ya Allah. Wah, saya kurang sabar apa? Nah, kalau masih ada pertanyaan seperti itu, tandanya kita belum sabar. Karena sabar itu tidak berbatas. Siapa yang mau? Allah. Allah yang ngomong kepada kita bahwa sabar itu tidak berbatas. Dan ilmunya Allah itu luas. Ya, jadi untuk menuju ke empat hal tadi itu adalah harus melalui ilmu. Ya, untuk menuju iman harus pakai ilmu. Untuk menuju amal soleh harus pakai ilmu. Untuk menuju apa namanya? Untuk menuju bisa memperbaiki menjadi teladan tadi nasihat ya harus pakai ilmu. Dan untuk menuju sabar harus pakai ilmu. Ya. Dan ilmunya Allah itu luas sekali seperti samudra, ya, samudra yang begitu luas. Dan layaknya kita sedang bermain-main di samudra, harusnya kita bisa menikmati ilmunya Allah. Harusnya ilmunya Allah itu menjadi hidangan yang paling nikmat, tempat wisata yang paling menyenangkan. Nah, makanya barang siapa man arfa apa man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fi salallahu ilal jannah. Ilmu itu melekat dengan kemudahan dengan surga dan menuju kepada Allah. Tidak ada surga kecuali keindahan. Ya, jadi kalau ilmu kita bertambah tapi hidup kita tidak semakin indah, nah pertanyakan pada diri sendiri, ada perisai rezeki apa di dalam diri kita? Nah, itu ada di kurikulum Magnet Rizky, teman-teman. Ya, makanya Masya Allah, ilmu MR ini adalah berlian, teman-teman. Saya pikir semua orang itu berhak mendapatkan ilmu ini. Berhak dan wajib. Kenapa berhak? Karena ilmu ini seharusnya sudah template dengan begitu kita lahir ceprot, iya, itu harusnya itu sudah ditempeli dengan ilmu Magnet Rizky. Karena rizki itu pada dasarnya itu mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar rizki, bukan. Itu hubungan kita dengan rezeki itu hubungan yang sangat erat. Ya. Kalau kita masih mengejar-ngejar rizki, berarti hati-hati. Ada perisai rezeki di dalam diri kita. Berarti orang-orang yang ajaib itu sudah terbebas dari perisai rezeki dong, Bun. Bukan begitu, bukan. Selama kita hidup di dunia, pasti ada perisai rezeki. Kita ini bukan malaikat, ya pasti ada perisai rezeki. Cuma kita harus ada perisai rezeki kita itu ada di mana gitu loh. Ya kalau dihitung mah perisai rezeki itu banyak banget, Bun, banyak banget gitu. Nah tapi Allah yang Rahman dan Rahim ini memberikan kemudahan. Kalau kamu bisa memperbaiki perisai kalau kamu bisa buka perisai di keluarga kamu bakal ajaib. Kalau kamu bisa membuka perisai untuk diri kamu, kamu bakal ajaib. Kalau kamu bisa membuka perisai rezeki bersama anak-anak kamu bakal ajaib. Begitu ya. Jadi kurikulumnya itu dipraktekkan mulai dari diri sendiri dulu. Ya. Dari diri sendiri kita praktek ya. Kemudian kita menyebar kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Menjemarnya tujuannya adalah untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan. Karena rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Begitu ya teman-teman itu. Tapi manusia itu kebanyakan
tidak merawat terumbu karang. Dibom, ya. Terumbu karangnya dibom. Kemuliaan, kebahagiaan. Kita nyari duit itu tujuannya untuk -3, serakah. Bukan untuk memuliakan, membahagiakan orang lain. Gitu, teman-teman. Jadi, ya itulah manusia. Pada dasarnya manusia itu bodoh dan kikir. Makanya di zikir pagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Karena kita ini pada dasarnya jahil. Udah jahil, pelit. Aduh, malu-maluin. Malu-maluin manusia itu. Udah gitu, Allah nawarin, hai, eh, apa namanya, siapa nih kira-kira yang bisa jadi khalifah fil ardi, ya kan? Menjadi khalifah di atas muka bumi, ya. Terus ngaku lagi manusia, ya Allah saya, ya Allah, gitu. Padahal Allah udah tawarin ke gunung, gunung menolak, ya. Gak sanggup, ya Allah, gak sanggup, gitu kan. Ke Allah nawarin ke batu, ke pohon-pohon, menolak, mereka gak sanggup, ya Allah, mau sanggup. Gitu tanyain manusia, sanggup nggak? Sanggup, ya Allah, sanggup. Gitu. Ya itu bagian dari qadarullah, itu cerita, ya cerita, ya. Gitu. Ya, kenapa manusia bisa mengatakan sanggup? Karena kita memang dikasih akal sama Allah. Gak mungkin juga kita mengatakan tidak sanggup. Ya kan? Kita, kalau kita dibandingin sama binatang, sama tumbuhan, kalau di biologi itu kan manusia, hewan, tumbuhan, ya kan? Memang kita ini yang paling baik. Kalau ditanya sama Allah, sanggup nggak apa jadi khalifah di muka bumi? Kalau kita nggak jawabnya nggak sanggup, aduh, malu-maluin. Karena di antara mereka wajar kalau binatang, hewan, tumbuhan, terus pohon-pohon, apa namanya, gunung mengatakan nggak sanggup, ya wajar karena mereka nggak diberikan akal. Ya, kita diberikan akal sama Allah. Terus ketika disuruh jadi khalifah kita bilang nggak sanggup. Aduh, malu-maluin banget gitu ya. Itu. Jadi ya Allah, ya pertanyaan itu mungkin bagian dari pertanyaan tarbiyah gitu loh. Apa tarbiyah? Allahu Rabbul Alamin. Ya. Allah itu punya sifat uluhiyah, ubudiyah, sama rububiyah. Apa sifat Allah uluhiyah? Sifat Allah uluhiyah itu adalah Allah itu nggak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, Allah la ilaha illallah. Nggak boleh. Nggak boleh sembahan kita, nggak boleh yang lain kecuali Allah. Yang ada di hati kita, nggak boleh yang lain kecuali Allah. Ya, ikrar kita la ilaha illallah itu adalah harusnya nyampe ke kolbu, harusnya nyampe ke jiwa. Makanya orang-orang yang berzikir la ilaha illallah sampai gerakannya tidak teratur itu teman-teman, itu karena jiwa yang sudah lepas dari tubuhnya. Bukan berarti mereka bid'ah, bukan berarti mereka, waduh, nggak benar nih, masa zikir kayak gini. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, kita bersyukur bertemu magnet rizki yang. Jadi teman-teman yang belum mengenal magnet rizki, ayo nanti kita belajar ya mengenai magnet rizki. Ada nantinya namanya Camp of Online Magnet Rizki. Kita belajar gitu. Jadi kita tuh nanti punya rem, punya ibaratnya punya frame. Frame itu seperti pagar supaya kita ini nggak kebablasan. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi fitnah. Yang menjadi fitnah untuk diri kita itu nggak cuma anak, nggak cuma harta, tapi ilmu. Dan fitnah ilmu ini punten lebih berbahaya. Maaf ya tidak disiplin kata. Kenapa? Karena kita berlawan dengan hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Sejauh mana? Jadi ilmu itu tujuannya untuk apa? Untuk menjadi Islam rahmatan lil alamin. Itu kan kita ini sudah di dibaiat sama Allah untuk menjadi khalifah. Udah ditanya juga ya kan sama Allah. Untuk alastu birabbikum qalu bala syahidun. Udah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kami.
Ya. Nah itu, jadi la ilaha illallah, jangan sekali-kali kita menyaingi Allah. Jangan sekali-kali membuat Allah cemburu. Jadi Allah itu berhak cemburu, berhak marah. Karena Allah punya sifat namanya ilahiyah. Gak boleh kita membanding-bandingkan Allah. Maksudnya mendahulukan yang lain selain Allah. Gak boleh. Ya. Walaupun Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah itu maha pemaaf. Oh ya Allah, hambaku ya, selama ini ternyata dia terlalu cintanya kepada suami ya, dibanding saya. Baik, kata Allah, akan saya uji ya. Makanya kita punya tadi ya, di Amazing Quantum kita bikin pagar bahwa cinta kita, udahlah, daripada cinta kita berbaur dengan berbagai macam, udah cinta kita cantelin aja kepada Allah dan Rasulnya, udah plak, tempel. Kepada yang lain sifatnya adalah sayang ya, karena sayang itu pasti nggak akan habis-habis, dan sayang itu bisa terindikator gitu, karena kita juga kadang-kadang nggak tepat gitu. Kita marah-marah ke suami, marah-marah ke anak-anak, marah-marah ke bawahan, marah-marah ke tetangga. Ngakunya dalam rangka cinta. Saya melakukan ini karena cinta loh ya, gitu. Bukan karena saya benci. Nah, bukankah lebih elok kalau kita bilang, saya melakukan ini karena sayang, ya. Karena sayang itu ada action. Banyak orang ngaku cinta, tapi tidak action dengan akhlaknya. Ya berarti ini yang dipertanyakan adalah sayangnya, gitu ya. Gitu. Ya, jadi hubungan kita, ana uhibbukum fillah. Hubungan kita adalah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan uh, uhibbu itu uhibbu itu seperti love ya. Seperti I love you, aku sayang kamu gitu. Itu adalah ya bisa naik level gitu. Tapi dalam rangka tadi, dalam rangka menjaga sifat uluhiyah Allah ya, lebih baik cinta kita kepada Allah dan Rasulnya saja. Supaya nggak kecampur-campur gitu ya. Maksudnya biar spesial, itu spesial gitu ya. Ibarat kita punya barang, nggak boleh kecampur-campur gitu ya itu. Nah itulah sifat uluhiyah Allah. Nggak boleh. nggak boleh nggak boleh dicampur dengan yang lain. Sholat kita nggak boleh nyampur sama yang lain ya itu. Nah sifat yang kedua itu adalah eh, rubu rububiyah, uluhiyah, kemudian tadi astagfirullah saya nggak ingat ya, uluhiyah, kemudian keduanya kok saya tidak ingat, barangkali teman-teman ada yang ingat silahkan di chat ya, bantu saya. Nah yang ketiga itu adalah rububiyah. Sifat rububiyah ini bisa Allah itu bisa digambarkan seperti makhluk Allah, boleh. Kalau sifat rububiyah ini, ya, gitu. Allahu Rabbul Alamin, Allah sang pencipta, Allah sang pengendali, eh, Allah yang sang pemelihara, gitu. Tapi kita menirunya hanya sedikit, hanya sekian persen. Sekian persen aja udah dahsyat, Bun. 0,0000000 sepersejuta persen itu itu aja udah dahsyat gitu loh. Karena karena eh, kita itu nggak akan mampu gitu loh. Itu sepersekian sejuta persennya aja itu udah, aduh, kita sebagai hamba itu udah enak banget gitu ya. Contohnya kita sayang pada anak kita. Ya, karena apa? Karena ada sifat Rahman Rahim Allah yang dititipkan kepada kita, gitu ya. Kita bisa bermanfaat kepada sesama. Karena ada sifat Allah namanya An-Nafi'u yang dititipkan kepada kita. Kita bisa mendidik anak-anak kita, ya. Ya, itu bagian dari sifat rububiyah Allah. Ya, ibaratnya sifat rububiyah ini kita sudah mengenal namanya fixed mindset dan growth mindset ya. Itu. Saya akan membahas dari segi growth mindset. Growth mindset itu adalah pemikiran yang bertumbuh.
ya, bukan pemikiran stuck itu. Dan seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang berakal itu selalu bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, ada apa nih dengan diri kita? Kita harus, jadi fitrahnya kita itu bertumbuh, bukan diam. Kalau diam berarti ada perisai rezeki, gitu ya, gitu. Kalau kalau bertumbuh, berarti ini sesuai dengan fitrahnya Allah. Termasuk dengan LOP tadi, Law of Projection, ya. Law of Projection itu adalah kita membangun impian, ya, dengan caranya Allah. Seperti apa? Jadi nasib kita itu seperti layar, ya. Apa namanya? Layar itu muncul karena ada proyektor. Ya, uluhiyah, ubudiyah, rububiyah. Nah, betul. Nah, tadi saya membahas uluhiyah dan eh, rububiyah dia. Nanti ubudiyah nanti beda lagi gitu ya. Nah, karena ya terkait dengan akhlak kita itu ada di rububiyah tadi, teman-teman. Gitu ya. Terima kasih Ibu Badriah, Masya Allah, Barakallah. Nah, tadi eh, apa namanya? Kita Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin itu melekat dengan sifat rububiyah Allah. Kita itu nggak bisa tidak melekat dengan Allah, teman-teman. Nggak bisa, ya. Dan sifat Allah itu ibaratnya kalau kita tidak melekat dengan Allah, rugi sendiri. Ibaratnya orang kita semuanya dari Allah, itu kan. Roh kita Allah, dari Allah. Allah yang meniupkan, itu kan, ke dalam roh, ke dalam ke dalam perut orang tua kita, gitu kan. Gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan saat ini itu adalah karena Rahman Rahim Allah yang ditempelin sekian 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 persen juta gitu. Nah, bodohnya manusia ini yang udah dikasih eh, di udah ditanya alas tuh birobikum, udah jawab qalu bala syahidna itu ya. Jadi kita ini sudah berikrar ya bahwa Allah itu mengetahui atas segala sesuatu dari awal sampai akhir mengenai kita. Allah ini sudah lebih mengetahui kita luar dalam. Itu ya. Jadi iman itu muncul lebih dulu dibanding ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang kita pelajari makanya harusnya bisa menguatkan iman kita. Jangan ikut-ikutan mereka yang tidak mengenal Allah. Yang kalau mereka yang belum mengenal Allah, ilmu pengetahuan itu membuat mereka menjadi serakah, membuat mereka menjadi ya pengen menguasai dunia dan seisinya. Itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah dari awal, ya. Itu. Makanya ketika apa ya? Ketika kita lahir, orang tua kita kan mengadankan. Mengadankan itu maksudnya adalah ini jangan lagi-lagi bid'ah, jangan lagi-lagi bid'ah. Gitu ya, gitu. Punten, saya harus jelas, harus tegas ya. Karena apa? Supaya pagarnya jelas gitu ya, gitu. Eh, Karena adzan itu adalah untuk mentalkin, mentalkin jiwa kita di kuping bayi kita itu ya, bahwa Allahu Akbar itu kalimatnya kalimat tauhid semua. Jadi untuk menginstal sifat ilahiyah, ubudiyah dan rububiyah ke dalam sang bayi, ke dalam sang janin. Itu. Ya kalau belum apa-apa dibilang bid'ah. Astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Ya. Lagi-lagi tentang budaya juga, budaya. Islam itu dari dulu hidup di antara budaya. Dan Islam itu tidak pernah menghilangkan budaya. Justru Islam lahir itu untuk membimbing budaya supaya budaya yang tadinya tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah, ya. Itu. Makanya Islam itu adalah agama yang fleksibel. Makanya Islam diterapkan di Amerika berbeda dengan Islam diterapkan di Indonesia.
Islam diterapkan di Arab beda dengan di Indonesia, di Mesir, di Afrika berbeda. Karena disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ya itulah keindahan Islam. Ya, jangan disamakan Islam Indonesia harus sama dengan Islam Arab. Beda dari karakternya. Dan itu bagian dari Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan untuk keselamatan kita. Ya, di Arab itu teman-teman ya, nggak ada tuh tetangga, kenal sama tetangga nggak ada gitu ya. Jadi emang budayanya beda. Dan kenapa Islam harus melekat dengan budaya? Karena budaya itu adalah akar. Di dalam budaya itu ada norma, ada hukum yang tidak tertulis tapi terstet ya. Yaitu Islam itu memang mengajarkan kita kecerdasan hidup itu. Islam itu mengajarkan kita mengenai ya kalau semuanya harus ditulis gimana dong? Kita kan punya di mana nilai-nilai budaya kita gitu loh. Ya kalau bisa ditulis ya alhamdulillah itu lebih bagus gitu ya. Tapi jangan menghilangkan, jangan mentang-mentang tidak tertulis akhirnya kita hilangkan. Jangan teman-teman, nggak boleh ya gitu. Karena untuk kita syiar itu, untuk kita bisa menjaga Islam itu bisa terjaga sampai dengan akhir zaman itu melalui budaya, bukan melalui dogma, bukan hanya melalui teori. Ya, gitu teman-teman. Jadi Islam itu dibangun awalnya melalui dogma. Dogma itu maksudnya apa? Dogma itu sesuatu hal yang bukan lahir dari diri kita, bukan lahir dari akal, pikiran, kreativitas manusia. Tapi lahir di luar itu. Dari siapa? Ya dari Allah. Dogmanya dari Allah. Memang Islam itu lahirnya awalnya dari dogma, dari langit. Makanya Islam itu adalah agama langit, teman-teman. Gitu ya, itu. Nah, cuma kita hidupnya di bumi. Nah, makanya itulah kita perlu menginjakkan kaki sebenar-benarnya di bumi melalui budaya tadi. Apa jadinya kalau Islam tidak melekat ke budaya? Islam mudah dihancurkan, teman-teman, nantinya. Mudah dihilangkan. Ya, supaya Islam itu menjadi akhlak sehari-hari, itu harus melekat ke budaya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi, ya seperti apa? Seperti misalnya eh, eh, budaya kita itu seperti apa ya? Seperti misalnya arisan ya. Arisan itu bagi saya itu adalah bentuk tolong menolong masyarakat Indonesia daripada asuransi, ya kan? Daripada asuransi yang nggak boleh. eh, jadi arisan itu seperti seperti ibaratnya seperti saya sedang tidak mengajak arisan dan saya pun nggak ikut arisan ya teman-teman. Saya tidak ikut arisan. Saya dimanapun saya nggak ikut arisan. Sudah ada dinar, mending tempelin ke dinar, gitu kan? Gitu. Betul. Cuma maksud saya kita jangan gampang nyalah-nyalahin. Nah, nanti kalau misalkan itu kalau memang ada yang alternatif yang lebih baik, lebih baik kedinarkan saja teman-teman gitu ya. Itu. Cuma saya mau menerangkan bahwa arisan itu di awalnya adalah dalam rangka tolong menolong ya gitu. Daripada kita minjem ke bank, daripada kita ikut asuransi ya. Ya udah mending tolong menolong. Duitnya dititipin dulu kepada orang yang ini terus nanti kita di arisan itu kan nanti terbangun silaturahmi. Nah, cuma kembali kalau meluruskan niat. Niat kita adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka arisan akan terjaga. Kalau kalau jadi arisan itu kan maksud saya arisan itu kan bagian dari budaya gitu ya. Nah, ayo nih teman-teman bergerak kalau misalkan ada yang ikut arisan gitu, teman-teman masuk aja nggak apa-apa gitu ya. Terus dalam rangka apa? Dalam rangka ayo kita ikut arisan tapi
please, yang terpenting adalah dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya, itu. Jadi bagaimana caranya apa yang sudah ada di atas muka bumi ini tinggal di ibaratnya finishing touch ya. Ini kalau ngomongin kalau ngomongin niat, meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya itu bukan hanya tentang finishing touch ya, bukan hanya tentang bagaimana membungkus dengan indah, bukan, tapi juga menjaga isinya itu menjadi lebih baik dari awal sampai akhir. Faida azamta fatawakal 'ala Allah. Itu ya. Itu. Nah, namun ternyata menjaga niat karena Allah dan Rasulnya itu pun kadang-kadang tidak menjamin hidup kita bakal selamat. Karena apa? Lagi-lagi karena ada perisai rejeki. Makanya hati-hati dengan perisai rejeki kita. Hati-hati ya. Kalau hidup kita pengen ajaib, kita harus kita harus hati-hati dengan perisai rejeki, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, turunkan garis kebenaran. Kita harus tahu dulu apa itu perisai rezeki. Ya, nanti teman-teman belajar mengenai Magret Rizki. Ya, karena ini kajiannya mendalam, nggak cukup satu siang ini. Itu. Nah, kembali ke LOP. Law of Projection itu adalah kalau kita pengen memperbaiki nasib kita yang ada di layar, maka please perbaiki yang ada di laptop kita. Ya, yang apa ya yang ada di laptop kita itu adalah dunia kuantum. Ya, dunia kuantum itu dunia yang tidak terlihat. Ya, pikiran kita, kemudian perasaan kita, dan spiritual matter kita, motivasi kita. Ya, jadi kenapa impian itu belum terwujud? Karena jangan-jangan kita belum disiplin di pikiran kita. Jangan-jangan kita belum berpositif thinking, belum berpositif feeling, belum berpositif motivation. Nah, positif motivation ini adalah diawali dengan meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Cinta kita adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hubungan kita dengan umatnya Rasulullah, dengan hamba Allah, itu adalah dalam rangka sayang, dalam rangka mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah positive motivation. Ya. Kalau positive motivation kita beres, pasti kita punya positive feeling. Kita menjadi pribadi yang selalu happy, pribadi yang selalu ikhlas ridho dengan ketentuan Allah. Itu ya. Kalau belum ikhlas ridho, gimana caranya, Bun? Salat taubat, istighfar, turunkan garis kebenaran, gitu ya. Nah, tadi law of projection itu melekat. Makanya di LOP itu yang dibahas itu bukan tentang layar yang nempel, nasib yang nempel yang terlihat di layar, bukan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki dunia kuantum kita. Ya, dunia kuantum kita itu ada di pikiran, perasaan, dan motivasi. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengen impiannya terwujud bersama anak-anak, misalnya anak-anak pengen kuliah di kampus favorit, ya, atau anak-anak pengen supaya ini sekolahnya itu the best lah ya, gitu, dengan cara ajaib, gitu ya. Misalnya ikut lomba menang juara 1, gitu kan. Kemudian di kelas juga dia ya bisa menjadi tempat bertanya teman-temannya, gitu kayak gitu. Bisa menjadi kebanggaan sekolah, gitu. Nah, kuatkan LOP kita sebagai orang tua.
Atau misalnya anaknya sudah waktunya menikah, ya, pengen supaya anak saya itu menikah, mendapatkan jodoh terbaik. Kencengin LOP kita. Dan LOP tadi fokus memperbaiki dunia kuantum. Perbaiki pikiran kita, ya. Jangan sampai gini, Bivin. Aduh, anak saya kan ini ya, ibaratnya tuh eh, terbaik lah ya. Hafalan Qurannya baik gitu ya. Akhlaknya baik. Pengennya dapat suaminya yang terbaik. Insya Allah, amin, amin. Ya, itu adalah LOP kita. Itu. Tapi ingat, faida azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, ya, jangankan niat. Azam itu sebelum niat ya teman-teman. Fatawakal 'ala Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Itu. Ya. Kalau misalkan, jadi jangan nanti ini, anak kita ada yang mau ngelamar nih, Bud. Ya, misalnya, ya, dia mah ibaratnya sholatnya juga bolong-bolong, Bun. Gimana dong, Bun? Gitu. Tapi nggak ada yang ngelamar nih, Bun, selain dia. Gitu misalnya begitu. Baca Qurannya juga belum lancar. Nggak tahu ya, baca Quran nggak gitu. Nah, ingat, kita insan MR. Ya, insan MR itu adalah tugasnya adalah ingin memuliakan, membahagiakan orang lain. Ingin memuliakan, membahagiakan orang banyak. Yang ada di pikiran kita itu adalah, ya Allah, ini ada hamba Allah datang ke rumah, ya. Sepanjang saya tahu, saya ini orang bodoh, ya Allah. Beri petunjuk saya, ya Allah. Jadi garpu tala, teman-teman. Garpu tala. Kalau hasilnya baik, lanjutkan. Quranic vibration, ya. Kalau tidak baik, ya silakan sholat taubat, gitu. Kalau baik, lanjutkan, gitu. Ya, ya. Jadi eh, tinggal tanya aja. Tinggal intinya ini komunikasi, ya, komunikasi. Itu banyak kok apa orang yang kan di di pernikahan itu kan lembaga yang dibangun oleh Allah. Makanya saya bilang kita penting banget nih, penting banget untuk meng mindset kita tuh diberesin bahwa keluarga ini adalah lembaga yang dibangun oleh Allah, ya. Jadi kita tuh harus bangga dengan keluarga kita. Bangga itu maksudnya bukan berbangga-bangga diri, bukan. Kita harus membuat keluarga ini menjadi nyaman. Jadi kalau ke kantor aja ruangannya ber-AC, bersih, nyaman. Apa? Begitu juga dengan keluarga kita, begitu ya. Itu. Dan nyaman itu mulai ada di dunia kuantum. Kalau kita bisa berakrab-akrab dengan teman-teman kantor kita, kenapa di keluarga kita nggak bisa akrab? Gitu ya. Orang keluarga yang dibangun adalah Allah. Nah, makanya kalau pemerintah kita belum memuliakan keluarga di Indonesia, makanya belum ajaib nih teman-teman. Ya mohon doanya ya. Semoga Indonesia ajaib ya. Indonesia ajaib. Pemerintah kita tuh nggak harus presiden ya, mulai dari RT RW ya. RT itu pejabat loh, pejabat pejabat pemerintahan. Salah satu pejabat pemerintahan. Memang posisinya paling paling bawah ya, artinya paling dekat dengan kita gitu ya. Gitu. Ya semoga mulai kita doakan RT RW kita itu bisa memuliakan kita ya, memuliakan rakyatnya. Bagaimana caranya? Ya paling tidak peduli dengan kemaksiatan, peduli dengan perisai rezeki. Aduh, bahasa ini akan enak teman-teman. Bahasa Magret Rizky ini akan enak diaplikasikan dalam berbagai macam situasi. Karena kita jelas tujuan kita adalah untuk Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita tujuannya kita udah beres, pasti kita hidupnya ajaib. Kenapa kita belum ajaib? Pasti ada perisai rezeki di dalam diri kita. Gimana caranya supaya kita buka perisai rezeki? Turunkan garis kebenaran. Gitu tadi ya. Itu LOP-nya kencengin. Gitu. Law of projection-nya. Jadi kita walaupun kenyataannya seperti ini, udah bayangkan aja LOP teman-teman kita terwujud. LOP kita terwujud gitu ya teman-teman. Dan untuk membantu untuk supaya kita ajaib, bantu teman kita mewujudkan impiannya. Maka Allah akan bantu, akan membangun impian kita. Gitu. Jangan-jangan nih kita ini terlalu asyik dengan impian kita. Tidak, insan MR tidak seperti itu teman-teman ya. Insan MR itu, Mission Quantum itu kita ya apa namanya
eh, seperti tadi ya, kalau kita pengen anak kita berprestasi di sekolah, bantu dong teman-temannya supaya punya prestasi juga di sekolah, gitu ya. Kalau anak kita pengen jodohnya menjadi yang lebih baik, gitu kan, menjadi jodoh terbaik, ya bantu supaya anak-anak kita ini benar bisa menjadi jodoh terbaik untuk jodohnya nanti, gitu ya. Juga kita bantu doakan orang teman-temannya supaya mendapatkan jodoh terbaik juga. Gitu teman-teman ya, itu. Jadi ya ini dalam rangka mewujudkan sifat uluhiyah, ubudiyah, dan rububiyah. Gitu. Alhamdulillah sudah jam 7.38 teman-teman ya. Tadi kita maafkan saya salah. Ternyata saya belum nge-share di WA grup ya. Saya baru nge-share di status saja gitu. Ala kulihal, mohon doanya. Yuk kita apa namanya zikir magnet rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lebih cepat lagi ya, supaya masuk ke dalam sel-sel di dalam darah kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lebih cepat lagi, beatnya cepat ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Silakan nanti dilanjutkan ya teman-teman. Semoga bisa sampai 100 ya. Ya, pastikan semoga apa yang kita lakukan itu berada dalam goa keajaiban. Kemudian Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam min ma'idatam monggo Bu Ita. Barakallah. Makasih banyak Bu Ita. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, kita tutup dengan istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, semoga besok Jumat ya kita bergabung dengan Pak Nasrullah di Al-Kahfi berjamaah ya. Sabtu Minggu kita libur dulu ya, memuliakan keluarga. Insya Allah kita mulai lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Seminggu 4 hari saja. Semoga bermanfaat. Rekamannya saya share di YouTube ya. Semoga ini menjadi jalan keajaiban untuk kita semua. Salam satu sama terhubung. Amazing ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda, barakallah. Tutup ya Bunda sayang. Ada Bunda Prilly, Bu Eni, Bu Desi, Bu Dini, Bu Yuli, Bu Badria. Salam satu sama terhubung. Bunda Yuli. Waalaikumsalam.